Hello everyone. Jadi kenalin, aku Felicia Octaviani dari Teknik Industri Angkatan 2018. Di sini aku akan menjadi asisten dosen kalian untuk mata kuliah Matematika Optimisasi. Seperti yang kalian tahu, buat yang kemarin ikut kelas Statistika Industri 2 atau mengambil mata kuliah Statistika Industri 2, aku juga menjadi asisten kalian di Statistika Industri 2. Dan memang semester ini aku ngasosnya banyak, jadi ada 5 matkul, aku jadi asisten dosen di 5 mata kuliah, dan 3 diantaranya itu adalah asdos angkatan kalian, yaitu ada ergonomi industri, ada statistika industri 2, dan ada matematika optimisasi. Sedangkan 2 diantaranya itu ada fisika 1 dan juga ada praktikum APK. Dan jadi semester depan kalian akan ketemu aku lagi karena aku akan ngasos untuk 1 tahun di praktikum ergo dan APK. Nah, terus kenalan apa lagi ya? Kayaknya udah ya, ini kenalnya ini aja. Nah, sorry sebelumnya, ini aku lagi di luar kota, lagi di Tretes, dan di sini signalnya susah banget. Jadi mungkin video ini akan telat di-upload. Nah, jadi kalian sabar aja. Terus kemudian, pada kesempatan kali ini aku akan bahas materi-materi. Nah, sebenarnya kemarin ada teman kalian yang tanya sama Cice tentang suatu soal yang sebenarnya Cice mau jawab, cuman ternyata Cice harus membuat soal tugas karena diminta. Jadi ya Cice akan buat gak jauh-jauh dari sana. So nanti akan ada tugas lagi. Jadi buat kalian tolong perhatikan videonya ini. Semoga kalian ngerti. Ya udah gitu aja. Oke, Cici akan off cam karena Cici harus hemat kuota dan di sini signalnya emang susah. Jadi Cici akan off cam sekarang. Oh iya, buat yang mau tanya-tanya apapun sama Cici, silahkan. Boleh banget, tapi tanyanya kalau bisa di grup aja. Atau di PC juga nggak apa-apa sih, cuman kayaknya Cici agak slow respon kalau misalnya di personal chat. Gitu ya guys. Terus, apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Oke guys, selamat menonton videonya. Oke, jadi sekarang Cici akan share screen dulu. Nah ini, kita akan membahas materi pertemuan 1. Nggak tahu sih ini akan semuanya atau enggak, cuman Cici akan bahas sebisanya. Pada pertemuan 1 ini, kalian akan mengerti yang namanya barisan aritmatika dan juga geometri. Nah, kalau kalian mau tahu, aritmatika dan geometri itu nggak jauh berbeda, bahkan sama dengan materi yang kalian pelajari saat kalian masih SMA. Jadi ini lanjutan dari kalkulus. So, Cici harap kalian udah ngerti dan nggak perlu kayak membahas ini lama-lama. Jadi Cici akan cepet aja. Nah, barisan aritmatika mempunyai sifat ini, U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Artinya, beda atau selisih dari setiap bilangannya itu adalah selalu sama sampai seterusnya. Jadi misalkan Cici punya bedanya 2, and then seterusnya akan selalu beda 2, kayak gitu. Nah, sekarang untuk kita mencari suku ke N atau bilangan ke N, kalau kalian nggak mengerti suku, maka kalian bisa anggap ini sebagai suatu bilangan ke N atau ke sekian. Nah, di mana UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Di mana A itu sama dengan U1 atau bilangan pertama. Nah, lanjut. Yang namanya N itu menunjukkan bilangan keberapa sih yang mau kita cari atau yang kita ketahui. Nah, yang namanya B itu adalah suatu beda atau kalian lebih kenal atau familiar dengan istilah selisih atau biasa dilambangkan dengan delta. Nah, oke, itu aja. Lanjut, barisan geometri. Barisan geometri itu beda dari setiap bilangannya berupa rasio. Jadi bedanya nggak tentu sama, tapi kita menggunakan rasio atau hasil perbandingan. Cara mencari rasio adalah misalkan Cici punya bilangan U1, U2, U3, dan seterusnya. Cara mencari rasio ini adalah bilangan yang sesudahnya dikurangi dibagi bilangan yang sebelumnya. Jadi U2 R sama dengan U2 per U1 akan sama dengan U3 per U2 dan seterusnya.
di mana R itu bisa kita lambangkan sebagai UN per UN dikurangi 1. Oke, jadi yang dikurangi 1 adalah N-nya, bukan U-nya. Nah, sekarang ketika kita mau mencari bilangan ke N, UN, itu kita akan menggunakan rumus ini. A dikali R pangkat N-1. Lanjut. Deret. Deret itu adalah jumlahan. Jadi nanti jumlahan itu akan dilambangkan dengan S. Di mana S itu jumlahan. Di mana S itu adalah singkatan dari sum, kalau menurut CC. Atau setahu CC. Nah, kemudian jumlahan suku-suku barisan dari suku pertama sampai dengan suku ke N, yang dinotasikan sebagai ini. Jadi seketika semua bilangan dijumlah akan menjadi Sn. Di mana Sn itu bisa disimpulkan dengan rumus ini. Sigma dari semua bilangan. Nah, kita juga bisa mengenal deret tak hingga. Deret tak hingga itu artinya jumlahan dari suku-suku barisan sampai dengan suku tak hingga. Artinya tak hingga itu apa sih? Artinya tak hingga itu kalau di garis bilangan, guys, kalau balik lagi ke kalkulus ya, tak hingga itu artinya tak berujung. Jadi, sampai bilangannya itu tidak ada habisnya dan kita juga nggak tahu bilangannya ini sampai berapa. Itu artinya tak hingga. Oke? Kemudian, ini rumus aja. Kalau misalnya ada bilangan tak hingga, ya berarti tetap aja rumusnya sama. Kayak gitu. Lanjut, deret aritmatika. Artinya, dia punya rumus kayak gini. Nah, Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Di mana UN adalah bilangan kesekian yang mau kita cari. Kemudian lanjut, ada deret geometri. Artinya jumlahan suku geometri. Di mana untuk suku geometri itu kita bisa punya rumus umumnya. Ini rumus umumnya, bentuk umum. Ya kan? Tapi ada disyaratkan lagi, dikerucutkan lagi dengan rumus ini. Kalau R-nya lebih besar dari 1 kayak gini. Kalau R-nya lebih kecil dari 1 kayak gini. Kalau R-nya di antara minus 1 sampai dengan 1, itu artinya kayak gini. Di mana S berarti jumlah tak berhingga dari barisan geometri. Next, ini ada contoh soal. Mungkin Cici akan bahas cepat aja. Jadi ini, kalau misalnya kita mau mencari suku ke U10, ya kan? Karena mendapatkan suku U10, itu akan berarti sebagai S10 dikurangi S9. Karena kenapa? Artinya, bilangan terakhir dikurangi bilangan yang sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya. Oke? Di mana Sn itu punya rumus kayak gini. Nah, ini kasus ini kita tahu rumus Sn-nya, maka kita bisa langsung pakai rumus ini. Kalau nggak tahu, berarti nggak bisa. Maka kita harus bedah lagi dari awal. Nah, ini ada latihan soal aja. Menentukan jumlahan dari 4n plus 3 di mana 20. N-nya ini dari 4 sampai dengan 20. Ya kan? Oke. Lanjut aja. Nah, kita langsung masuk ke materi utamanya matematika optimisasi. Kalau tadi itu menurut Cece cuma review aja materi SMA, jadi Cece agak cepet. Nah, sekarang ini ada menentukan persamaan bidang. Oke. Yang pertama kalian kenal, kalian ingat ya, ada yang namanya menentukan persamaan bidang. Bidang itu apa, guys? Oke. Bidang itu, ya misalkan kayak gini, bidang. Jajar genjang. Ya kan? Jadi ada satu bidang persegi panjang. Misalkan seperti itu. Ini artinya bidang, oke? Jadi ada suatu bangun tapi yang datar, bangun datar. Itu bidang. Oke. Terus kemudian ini cara menentukan persamaan bidang. Pertama, jika ada satu titik di bidang di mana titik itu adalah P0 yang mengandung mengandung angka X0, Y0, Z0, titik X0, Y0, Z0. Nah, kemudian nomor 2, ada satu vektor tegak lurus bidang. Oke, tegak lurus itu seperti ini, ya. Artinya tegak lurus berarti sudutnya harus 90 derajat. Nah, terus kemudian bisa kita katakan sebagai vektor N,
dalam kurung segitiga, kurung lancip A, B, C. Nah, sekarang ada perbedaan yang mendasar yang harus kalian tahu. Jika dia merupakan titik, maka kalian harus menulisnya, misalkan kita lambangkan P0, ya, titik 2, oke, kurungnya kurung biasa, kurung lingkaran, kurung setengah lingkaran. Tapi kalau dia vektor, oke, vektor, dia pasti punya tanda panah. And then we can say that ini adalah vektor n. Nah, sama dengan kurung lancip. Oke, harus lancip, kayak ujungnya tanda panah. A, B, C. Oke. Ini tidak boleh salah tulis, dan kalau kalian nggak mengerti ini, maka kalian nggak bisa baca soal. Kalau dia nggak kasih tahu kalian. Oke. Next. Persamaan umum bidang, kalian harus hafal. Oke, wait. Jika P adalah X, Y, Z, itu titik lain di bidang. Jadi kalau tadi ada satu titik di bidang X0, Y0, Z0, dan kemudian ada titik lain di bidang, maka persamaan sebuah bidang dapat dihitung dengan rumus vektor N dikali dengan dot P P0 di vektor. Artinya diselisihkan sama dengan 0. Oke. Kemudian persamaan umum bidang adalah AX plus BY plus CZ plus D, di mana kita bisa tahu bahwa D ini tidak punya pasangan. Oke. Untuk contohnya kayaknya nggak perlu dibahas dulu ya. Saya akan kasih contoh yang lain. Karena ini juga ada pembahasannya juga ternyata. Oke. Cici akan skip dulu contohnya, karena di sini udah ada solusinya. Nah, ini, posisi antara dua bidang. Oke, sekarang kita masuk ke materi posisi antara dua bidang. Kalau posisi antara dua bidang, artinya ada suatu bidang. Oke, sebentar ya. Kalau yang tadi, itu kalian bisa tahu bahwa ini tuh ada bidang, kemudian ada titik. Misalkan ada titik, nah ini. Misalkan ada jaraknya. Oke, itu. Untuk yang ini, kasus yang ini. Nah, sekarang ternyata di kasus ini, itu ada posisi antara dua bidang. Misalkan ada bidang 1, ada bidang 2. Nah, ini misalkan dia punya jarak sekian. Misalkan aja. Oke. Nah, kalau posisi antara dua bidang, artinya kita punya bidang 1, bidang 2. Dengan persamaan yang sama. Cuman kita tambahkan vektornya, vektor 1, vektor 2. Ya kan, A1, A2, kayak gitu. Nah, ini kita punya 2 vektor juga. Nah, diperoleh 3 kemungkinan posisi antara dua bidang, yaitu berimpit, sejajar, dan berpotongan. Kalian harus tahu bedanya berimpit, sejajar, dan berpotongan. Oke. Ini ya. Bidang akan berimpit jika syaratnya ini. Kalau sejajar akan syaratnya ini, dan berpotongan syaratnya ini. Nah, kalau berimpit tuh kayak gimana sih, guys? Berimpit itu gini, ada garis pertama, sini ada garis kedua, kayak berimpit gitu. Kemudian, atau misalkan bidang ya, kalau bidang itu berarti dia bertumpuk gini loh. Nah, dia bertumpuk. Tapi kalau misalnya, ini berimpit namanya. Tapi kalau misalnya dia itu sejajar ya, artinya ini ada bidang, ini ada, ini Cici gimana ya gambarnya? Pokoknya ini sejajar ya, guys. Nah, kemudian kalau berpotongan berarti bisa aja kayak gini, terus gini. Nah, ini kan dia motong. Anggapannya kayak gitu. Jadi kayak nembus. Nah, ini ada contoh. Ada pembahasannya juga. Nah, ini. Sekarang ada sudut antara dua bidang. Kalian pasti nggak asing dong dengan rumus ini. Sudut itu lambangnya theta. Oke? Theta sama dengan arcus cos, kemudian vektor N1 dikali vektor N2 dibagi panjang dari vektor N1 dikali panjang dari vektor N2. Kalau ada lambang kayak gini tuh pasti menunjukkan panjang ya, guys. Ini saya harap kalian udah familiar karena ini fisika. Fisika 1, fisika 2 itu ada ini. Nah, oke. Ya, rumus panjang gampang aja, tinggal diakar. Kemudian something di kuadrat, something kuadrat, dijumlahkan. Oke.
Kemudian kalau cara mengalihkan vektor yang dot, ya udah kayak gini aja, gampang. Vektor N1 kali vektor N2 sama dengan A1 kali A2 tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2. Nah, oke. Di mana sudut itu terjadi antara vektor dengan vektor, antar bidang. And then, makanya itu yang masuk ke perhitungan hanya vektor, titik nggak ikut-ikut. Nah, kemudian, ini ada contoh juga, ada solusinya juga, ya kan? Sekarang jarak antara titik dengan bidang. Jarak antara titik dengan bidang ini, kalian ingat lagi, ini ada titik, kemudian ini ada bidang. Oke, yang pertama tadi, yang rumus pertama tadi itu lebih ke bentuk umumnya, berarti. Sekarang ini bentuknya ya kan, sama kan kalau titik ke bidang. AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, di mana ada titik P0, X0, Y0, Z0. Nah, rumus jarak ya ini. Nah, untuk jarak, X-nya ikut-ikut, titiknya ikut-ikut, X0, Y0, Z0. Jadi kalian tinggal masukin rumus aja, selesai, dapat hasilnya. Ini ada contohnya juga. Nah, sekarang kita harus menentukan persamaan garis nih. Persamaan garis, ini ada dua. Nomor 1, syaratnya, satu titik di garis, di mana P0 adalah X0, Y0, Z0. Dan nomor 2, itu ada satu vektor sejajar atau searah garis, di mana vektor V sama dengan kurungnya lancip A, B, C. Titik lain, jika P, X, Y, Z titik lain di garis, maka persamaan garis dapat dihitung dengan rumus PP0, vektor PP0 artinya diselisihkan titiknya, sama dengan K dikali vektor V. Nah, ini penting banget untuk dihafalkan. Ya, kan harus hafalkan bentuk persamaan dan parameter. Ingat, persamaan dan parameter. Nih. Oke. Ini kayaknya tinggal kalian baca aja, oke? Kalau K itu adalah suatu bilangan pengali. Oke. Ini ada contoh, kalian bisa baca juga solusinya. Karena terlalu panjang guys kalau misalnya kita bahas contoh di sini. Nah, ini ada posisi antara dua garis. Kalian harus perhatikan ya. Posisi antara dua garis. Kalau posisi antara dua garis ya artinya ada dua garis, ada garis 1, ada garis 2. Oke. Nah, kalau dua garis berarti ada L1 dan ada L2. Dengan vektor 1 dan vektor 2 dan kemungkinan posisinya ada 4, bukan 3 lagi. Ada yang namanya bersilangan. Bersilangan ini nggak tumpuk ya. Bersilangan ini kayak ya udah kayak gini terus ada atasnya itu kayak numpuk gini, cret. Nah, oke. Nah ini, kalau dia berhimpit berarti syaratnya ini. Kalau sejajar syaratnya ini. Kalau berpotongan syaratnya ini. Kalau bersilangan syaratnya ini. Ini harus kalian hafalkan. Nah, sudut antara dua garis. Sama guys, kalau yang namanya sudut, itu terbentuk dari vektor. Ingat fisika, kalau misalnya kalian punya suatu misalkan punya suatu F1, atau misalkan ini FY. Misalkan ini ada Fx, and then ini akan menjadi sudutnya. Nah, jadi harus antara vektor. Oke, jadi bukan punyanya titik. Nah, ini ada titik potong antara dua garis. Cara mencari titik potong antara dua garis adalah kita harus menyamakan dua persamaan garis. Oke, kalau jarak antara dua garis L1 dengan L2, maka lambangnya D, kemudian cara carinya seperti ini. Yang namanya jarak, titiknya ikut, maka ini ada P1, P2. P1 adalah titik di L1, dan P2 adalah titik di L2. Nih, ada perpotongan antara garis dengan bidang. Titik potong antara garis dengan bidang seringkali disebut sebagai titik tembus. Titik tembus dapat dihitung dengan cara ini. Jadi caranya, Cici ada rangkum sih sebenarnya. Bentar ya. Oke. Kalau titik tembus bidang, let's say kita mau cari titik tembus itu adalah suatu titik tembus itu adalah suatu X, Y, dan Z. Maka cara kita mencarinya
Bentar ya guys. Nah, ini. Kita harus masukkan pers garis ke persamaan bidang. Nah, misalkan Cece punya nih, X sama dengan 1 plus K, Y sama dengan 2 min K, Z sama dengan 3 plus K. So, kita bisa masukkan ke persamaan bidang. Persamaan bidang itu tadi, misalkan ya, kita punya persamaan bidang dari soal. Itu, misalkan, X min Y plus Z sama dengan 5, misalkan aja. So, di sini kita akan masukkan ke persamaan, sebentar ya guys. Di sini kita akan masukkan ke persamaan bidangnya. Nah, X-nya kan 1 plus K, maka kita masukkan 1 plus K. Min, Y-nya 2 min K. Dan Z-nya ada 3 plus K. Sama dengan 5. Gini. Nah, kemudian kita kan bisa hitung-hitung, ya kan, kayak biasa. Terus kita ketemu 3K sama dengan 3, di mana K sama dengan 1. Nah, dari sini kita masukkan lagi ke persamaan, ke persamaannya. Persamaan garis. Persamaan garis itu artinya yang tadi ya guys, yang ini ya, persamaan garis itu. Nih, kita masukkan lagi dan kita akan temukan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Kita akan dapatkan. Nah, ini akan menjadi titik tembus. Contoh, 1 plus K untuk X ini. Bentar ya. Oke, ada 1 plus K nih di sini. Berarti 1 ditambah K-nya 1 sama dengan 2. So, titik tembus X-nya adalah 2. Oke. Sudah selesai guys, kita ketemu titik tembusnya. Nah, ini ada contoh soal, kalian bisa lihat juga solusinya. Ini ada latihan deret. Nah, oke, kita sampai di akhir meet ini. Tapi mungkin saya akan bonusin soal ya. Saya akan kasih latihan. Maksudnya akan bahas suatu latihan soal. Misalkan nomor berapa ya? Bentar ya, Cici pilih-pilih soal dulu. Oke, Cici udah tentukan soal ya. Cici akan bahas nomor 15. Nah, ini nomor 15. Oke. Number 15. Nomor 15 itu gini guys. Kita berprinsip dulu bahwa tadi kita punya persamaan bidang yang secara umum. Yang secara umum itu adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, terus kemudian kita punya 3 titik di sini. 1, 2, 3. So, kita buat 3 persamaan. 1. Ada 0. Ini 0 ini adalah titik ya. Berarti 0A. Maka A-nya nggak ada, ya kan? Kemudian, karena 0 kali A adalah 0. Segala bilangan dikali 0 adalah 0. Lanjut. Ada BY. BY, berarti Y-nya 1. Ini X, ini Y, ini Z. Kalian nggak boleh kebalik. Nah, kita masukin aja. A-nya 0, berarti kan 0X, ya kan? Ditambah Y-nya 1, berarti 1B. Ditambah dengan Z-nya 1, maka 1C. Plus D-nya biarkan saja sama dengan 0. Oke, berarti ini akan menjadi apa? Akan menjadi B plus C plus D sama dengan 0. Gini. Untuk selanjutnya sama, jadi kita akan buat langsung aja. A plus C plus D sama dengan 0.
Kemudian 3 ada A plus B plus D sama dengan 0. Gini. Nah, kemudian kalian sekarang tugasnya adalah untuk harus eliminasi ya. Eliminasi. Kita bisa eliminasi terserah. Kalau Cici akan eliminasi 1 dan 2 dulu misalkan. Jadi ada B plus C plus D sama dengan 0. Kemudian di sini ada A plus C plus D sama dengan 0. Dieliminasi, maka kita akan menghilangkan si C dan si D. So, B min A sama dengan 0. Kita dapatkan suatu persamaan pertama, B sama dengan A. Oke. 1 misalkan. Kemudian kita bisa lagi mengeliminasi misalkan 1 dengan 3. 1 ini B plus C plus D sama dengan 0. Dan nomor 3-nya A plus B plus D sama dengan 0. So, dari sini kita akan menghilangkan si D dan si B. Maka persamaannya akan menjadi C min A sama dengan 0, C sama dengan A. Misalkan ini adalah persamaan kedua. Kemudian, kita akan eliminasi lagi 2 dan 3. Di mana 2 itu A plus C plus D, kemudian sama dengan 0, dan A plus B plus D sama dengan 0. Dikurangi, maka akan menjadi C min B sama dengan 0, C sama dengan B. Ini persamaan ketiga. Gini. So, dari sini kita bisa dapatkan suatu kesimpulan bahwa, oh ternyata A itu sama dengan B. Ya kan? Ternyata A juga sama dengan C. Dan ternyata B sama dengan C juga. So, kita mendapatkan persamaan ini dari ketiga ini. Nah, kemudian kita akan coba masukkan dengan persamaan pertama, yaitu B plus C plus D sama dengan 0. Nah, kenapa kok dengan persamaan pertama? Karena kita belum punya D-nya, guys. Belum punya D-nya. So, kita masukkan ke persamaan selanjutnya. Ke segala persamaan yang punya D. Nah, B itu kan A. Ya kan? A sama dengan B sama dengan C. So, C juga sama dengan A. D itu biarkan aja sama dengan 0. So, 2A itu akan sama dengan min D. Oke. Gini, selesai. Kita dapatkan persamaan ini. Atau kita harus ganti jadi D sama dengan minus 2A. Nih. Oke. Next. Sekarang kita harus masukkan ke persamaan bidangnya. Wait. Masukkan ke persamaan bidang. Nah, persamaan bidangnya itu kan AX plus BY. Ini harus ada di luar kepala ya, guys. Z plus D sama dengan 0. Nah, ini kalian masukkan A. X-nya kan, ya udah biarin aja X, misalkan. B-nya itu tadi sama dengan A, maka kita bawa ke A juga. Terserah ya, sebenarnya kalian mau bawa kemana, kok Cici bawa ke A aja. Nah, kemudian C ini sama dengan A juga, so AZ min 2A. Nah, karena tadi ini Cici mencari D-nya dari A juga, maka Cici bawa aja semuanya ke A. Nah, kalau kalian tadi misalkan dibawa ke selain A, ya berarti kalian boleh pakai yang lain. Sama dengan 0. Oke, nah kalau udah kayak gini, oh ternyata mereka punya A semua, maka kita bisa bagi dengan A. Maka X plus Y plus Z, ini adalah min 2, sama dengan 0. 0-nya juga dibagi A sebenarnya, cuman karena segala bilangan. Kalau 0 dibagi A, ya berarti ya 0. Oke, so X plus Y plus Z sama dengan 2. Ini adalah persamaan bidangnya. Oke guys, nah
Cici akan ada ini udah sampai di akhir pertemuan ini. Dan Cici akan ada tugas untuk kalian. Terus sebentar, ini ada tanggal hari Jumat ya. Berarti Cici mungkin akan kasih tugasnya sekitar sampai hari Rabu ya. Hari Rabu ya. Hari Rabu dan hari Jumat saat responsi kita akan bahas soal tersebut. Mungkin lalu kita akan next ke materi selanjutnya. Nanti Cici akan lihat lagi timeline-nya. Nah, kemudian tugas ini berarti durasinya 5 hari. Oke, kalau video ini bisa diupload, maka Cici akan kasih durasi 5 hari. Kalau misalnya, maksudnya akan dikumpulkan hari Rabu. Kalau misalnya nggak bisa diupload, maka Cici akan mundurkan 1 hari sampai ke video ini bisa diupload. Nah, di tugas itu kalian boleh kerjakan sebisa kalian aja. Tapi Cici harapkan yang terbaik dari kalian. Nah, nanti kalau misalnya memang kita harus next ke materi pertemuan selanjutnya, maka Cici akan share aja jawaban yang benar. Tapi kalau misalnya nggak bisa lanjut ke materi selanjutnya, kalau misalnya bisa lanjut ke maksudnya bisa bahas soal itu, maka Cici akan bahas itu di kelas Zoom kita. Oke guys, thank you so much. Nah, untuk absensi, jadi absensi responsi CC akan diambil dari komen YouTube. Kalian harus komen, format komennya gini ya. Nama, NRP aja, NRP dulu. NRP, underscore nama, underscore KP, underscore mat, op. Oke, ini format absensinya. Kemudian soalnya kita jangan buat dari Google Form juga, nanti diperhatikan aja. Terus kemudian kalau misalnya ada saran atau feedback untuk responsi kita atau untuk video ini, boleh banget. Terus kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh langsung kontak Cici. Tapi Cici nggak jamin untuk fast respon karena Cici lagi benar-benar sibuk banget sekarang. Oke guys, thank you so much. Cici akhiri videonya. Thank you dan have a good day ya. Bye-bye. See you again.